Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Tumbuhan memiliki organ utama 3 buah, yaitu akar, daun, batang, dan akar. Setiap organ-organ tumbuhan ini disusun dari jaringan-jaringan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah meristem yang terletak pada ujung-ujung. Ada tunas apikal yang ada di ujung batang, tunas apikal akar yang ada di ujung akar. Kemudian meristem lateral adalah meristem yang terletak pada tumbuhan yang telah dewasa. Kita menyebutnya biasanya yang memiliki kambium. Karena itu, meristem lateral mengakibatkan tumbuhan membesar ke samping. Sedangkan meristem apikal mengakibatkan tumbuhan memanjang ke atas dan ke bawah. Sedangkan yang ketiga, meristem interkalar adalah meristem yang terletak pada tumbuhan-tumbuhan yang beruas-ruas. Berdasarkan asalnya, meristem dibagi menjadi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah meristem yang berasal dari tanaman ketika masih masa embrio. Sedangkan meristem primer adalah meristem yang berkembang dari embrio sampai dewasa. Pertumbuhan memanjang dari meristem primer disebut sebagai pertumbuhan primer. Yang ketiga, meristem sekunder adalah meristem yang berada pada tumbuhan yang telah dewasa. Biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu yang memiliki kambium. Maka pertumbuhan akibat meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan permanen atau dewasa, yaitu jaringan yang telah terdiferensiasi. Ada 5 jaringan permanen. Yang pertama adalah jaringan epidermis, kemudian parenkim, kemudian jaringan penyokong, penguat, dan gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terdapat pada bagian luar tumbuhan. Biasanya jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung. Ada beberapa derivat atau modifikasi bentuk dan fungsi dari jaringan epidermis. Yang pertama adalah stomata. Stomata disebut juga mulut daun, yaitu modifikasi dari jaringan epidermis pada daun yang berfungsi sebagai alat pernafasan atau pertukaran udara. Berikutnya ada trikoma. Trikomata adalah derivat dari epidermis yang berbentuk bulu atau rambut. Kemudian ada sel kersik, ada filamen, biasanya terdapat pada tumbuhan anggrek yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Dan juga ada derivat epidermis yang bernama duri atau berbentuk duri. Jaringan yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena hampir berada di setiap bagian tubuh tumbuhan. Jaringan dasar parenkim ini memiliki berbagai variasi, fungsi, dan bentuknya. Ada parenkim asimilasi yang bertugas untuk membentuk dan berfungsi sebagai fotosintesis karena memiliki klorofil, maka biasanya disebut juga sebagai klorenkim. Ada juga parenkim penimbun yang berfungsi menyimpan cadangan makanan biasanya pada umbi, batang, atau buah. Ada juga parenkim air yang biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Parenkim pengangkut biasa terletak dekat pada flum dan xilem pada tumbuhan pengangkut. Kemudian ada parenkim, aerenkim, yaitu
yaitu parenkim yang mengandung udara, biasa ada pada tanaman genjer atau eceng gondok. Kemudian parenkim penutup luka. Jaringan berikutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua. Biasanya penyokong ini untuk membantu menguatkan tumbuhan. Penyokong yang pertama adalah kolenkim. Kolenkim terdiri dari sel-sel yang hidup. Dinding selnya mengalami penebalan oleh selulosa yang tidak merata. Fungsinya adalah menyokong tumbuhan muda dan herba. Kemudian yang kedua adalah sklerenkim. Sklerenkim terdiri dari sel-sel mati. Dinding selnya biasa mengalami penebalan oleh zat lignin yang merata dan berfungsi menyokong tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan berikutnya adalah jaringan pengangkut. Terdiri dari dua, yaitu flum dan xilem. Flum berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Kedua jaringan pengangkut ini biasa disebut sebagai pembuluh angkut. Jaringan-jaringan di atas biasa menyusun organ-organ pada tumbuhan. Organ utama tumbuhan seperti yang telah dibahas di awal, yang pertama adalah akar. Akar tumbuhan mengalami pertumbuhan, terbagi menjadi 3 daerah. Daerah pertama yaitu daerah pembelahan atau meristematis. Daerah kedua yaitu daerah pemanjangan, di mana sel-sel yang telah membelah akan mengalami pemanjangan atau disebut juga elongasi. Daerah yang ketiga adalah daerah diferensiasi, di mana sel-sel yang telah membelah dan memanjang mengalami perubahan fungsi dan bentuk, memberikan bentuk mereka yang berbeda. Biasanya dicirikan oleh terbentuknya bulu atau rambut akar. Sedangkan bagian akar yang paling merah yang ujung itu adalah kaliptra, yaitu tudung akar. Anatomi akar, kita lihat perbedaan akar monokotil dan akar dikotil. Dari penampang akar dari luar ke dalam, bagian dari akar adalah yang pertama bagian terluar tentu saja epidermis, kemudian korteks, lalu ada endodermis, perisikel, kemudian flum, xilem, dan yang di tengah adalah empullor atau stil. Endodermis pada akar biasanya terdiri dari pita-pita Kaspari, yaitu sel-sel yang mengalami penebalan sehingga tidak memungkinkan air bisa masuk ke dalam. Tetapi di antara pita-pita Kaspari ini terdapat sel penerus yang memungkinkan air bisa masuk ke dalam xilem. Ini yang membedakan anatomi antara akar dengan batang. Pengangkutan air dan mineral dari akar menuju xilem ke bagian seluruh tubuh tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan ekstravaskuler dan intravaskuler. Ekstravaskuler adalah pengangkutan air dari rambut akar sampai ke xilem, sehingga pengangkutan ini terjadi di luar pembuluh. Sedangkan intravaskuler adalah pengangkutan air dari xilem, kemudian dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan. Ekstravaskuler dibagi menjadi dua, yaitu apoplas, yang merupakan pengangkutan air melalui bagian-bagian atau daerah-daerah ruang-ruang antar sel. Sedangkan simplas adalah pengangkutan air dan zat-zat mineral melalui sitoplasma yang dibantu melalui plasmodesmata. Bagian utama batang yang lain, bagian utama tumbuhan lain adalah batang. Anatomi batang kita lihat hampir sama dengan akar, yang membedakan adalah tidak adanya endoder. Bagian yang pertama paling luar adalah epidermis, kemudian korteks, lalu flum, cambium, dan xilem. Kalau dilihat dari bentuknya, ini menunjukkan anatomi batang dikotil. Kita lihat perbedaannya antara batang dikotil dengan monokotil. Dilihat dari ada tidaknya cambium. Pada batang dikotil, cambium terletak biasanya antara flum dan xilem. Sedangkan pada monokotil tidak terdapat cambium. Perbedaan yang kedua yaitu
letak pembuluh angkutnya atau flum dan silemnya. Pada dikotil, letak pembuluh angkut atau flum dan silum kita lihat berjajar rapi. Sedangkan pada monokotil, letak pembuluh angkut flum dan silemnya tersebar tidak merata. Itu adalah perbedaan batang dikotil dan monokotil. Yang ketiga adalah organ daun. Daun merupakan organ utama tumbuhan karena berfungsi untuk fotosintesis. Selain untuk fotosintesis, fungsi daun juga bisa untuk evaporasi, respirasi, dan gutasi. Apa saja anatomi dari daun? Kita lihat. Daun biasanya dilapisi oleh lapisan kutikula, yaitu lapisan yang membantu mengurangi terjadinya penguapan air. Lapisan pertama pada daun yaitu epidermis atas. Kemudian ada parenkim palisade, atau nama lainnya adalah jaringan tiang karena bentuknya yang panjang-panjang. Kita lihat ada titik-titik berwarna hijau di palisade, itu adalah klorofil. Kemudian berikutnya adalah parenkim spon atau jaringan bunga karang. Di situ juga terdapat klorofil. Karena palisade dan spon disebut juga adalah daging daun atau mesofil, di mana tempat terjadinya fotosintesis adalah di mesofil, yaitu di jaringan palisade dan jaringan spon. Ada apa lagi pada daun? Kita lihat ada berkas pembuluh, yaitu terdiri dari flum dan silem. Kemudian ada juga jaringan kolenkim yang membantu menyokong tumbuhan pada daun. Kemudian yang terakhir, bagian bawahnya adalah epidermis bawah, termasuk derivatnya yang membentuk stomata yang terdiri dari sel penjaga atau dibentuk oleh sel penjaga. Stomata ini membantu terjadinya pertukaran udara. Lapisan yang paling bawah adalah epidermis bawah. Begitu penjelasan yang bisa Ibu berikan tentang jaringan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.